Di sini ada soal dia bilang Y sama dengan X sin X. Nah, kalau ini didiferensial secara formula gampang. Tapi kalau Anda disuruh mengerjakan dengan cara limit, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kenapa Kipin bisa mengatakan luar biasa? Kita nulis mau mencari DY DX ya. Kalau aku jujur, kalau memakai secara formula, Kipin jujur. Ya Kipin kasih dulu dengan cara formula. Dengan cara formula kalau mau nyari Y aksen atau DY DX, Kipin cuma menulis adalah U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Selesai. Nggak sampai semenit Kipin tulis ya. Berarti DY DX sama dengan U aksen ini yang namanya U, ini yang namanya V. U-nya X, U aksen X diturunkan 1. V-nya adalah sin X ya, ditambah V aksen, V-nya sin kalau didiferensial itu jadi cos X ya kan, dikali U, U-nya adalah X, berarti nanti dy dx nya adalah jawabannya sin X ditambah X cos X. Selesai. 1 menit? Nggak sampai 1 menit ya, 1 menit nggak sampai. Sekarang yang jadi permasalahan Anda disuruh kerjakan dengan limit. Loh, kenapa gurumu disuruh mengerjakan dengan limit ya? Supaya untuk menguji Anda nanti di tahap berikutnya di university Anda bisa mengerti. Kita pakai dengan cara limit ya. Sebelum diciptakan formula ini, itu limit itu harus Anda menguasai. Kipin tulis dengan cara limit berarti Y aksen atau dy dx ya, ini agak panjang. Dy dx bisa ditulis adalah limit H mendekati 0, teoremanya adalah X plus H dikurangi Fx. Betul ya? Dikurangi Fx dibagi H. Ini rumus. Terus gimana Kipin? Tak tulis dy dx dy dx sama dengan limit H mendekati 0 Fx plus H. Setiap X diganti X plus H, berarti X nya ini diganti X plus H buka kurung sin, X nya juga diganti X plus H, betul, dikurangi Fx. Fx nya berapa ya? Fx nya min X sin X per H. Nah, yang jadi permasalahan kalau di dalam limit aljabar, belakang ini pasti hilang otomatis, pasti hilang. Tetapi kalau di dalam limit trigonometri untuk menghilangkan ini lumayan sulit. Makanya Anda harus belajar teori math. Tapi jawabannya ini kita buktikan. Apa benar jawabannya sama dengan ini? Kita buktikan ya. Kita bikin dy dx ya, dy dx sama dengan, Kipin tulis ya, Kipin spot. Kipin tulis yang pertama kali ini x, ada limitnya ya. Kalau ada limitnya nanti Anda dikurangi minus 1 ya, kita tulis X plus A. Yang dikerjakan pertama kali kuncinya begini. Kuncinya yang membuat limit trigonometri adalah sin X per sin X per X, X per sin X. Karena ini H mendekati 0, nanti Anda harus mendistribusikan, harus ada sin H per H. Nah, kuncinya itu di sin H per H. Maksudnya apa Kipin? Kita lihat ya. Ini Kipin ubah. Kalau sin X plus H, rumus trigonometri Anda harus kuasai ya. Berarti sin X cos H ditambah cos X sin H ya, Anda harus menguasai. Kalau ilmu ini Anda nggak menguasai nggak bisa. Berarti cos X sin H tutup kurung dikurangi X sin H, X sin X per H. Langkah berikutnya gimana ya? Di expand ini kali ini ya, di expand, semuanya di expand. Kipin kalau expand berarti jadinya berapa? X kali ini. Jadi Kipin tulis ya, dy dx. Di sini ada limit H mendekati 0, X kali ini X ya, sin X, nah cos H, terus depan kali belakang X cos X sin H. Wih, panjang sekali. Belakang kali depan plus ya, H kali ini ya, H kali ini, jadi H sin X cos H. Kita lihat, terus lanjut Kipin, H dikali ini berarti plus H cos X sin H. Dan dikurangi ya yang belakang ini X sin X ya. Oke. Nah, per H.
Intinya Kipin sudah bilang, kuncinya ini loh, Anda harus mendistribusikan supaya H ini hilang. Yang mana distribusikan? Kipin tulis X sin X ini, ya, ada X sin X, di sini juga ada X sin X. Ya, Kipin tulis pertama kali yang itu dy dx limit H mendekati 0, X sin X-nya Kipin keluarkan, berarti ini buka kurung, jadi cos H dikurangi 1. Betul? Kuncinya ini kali ini nih, X sin X kali ini nih. Kipin kenapa kok Kipin punya teori, punya logiknya seperti itu? Anda perhatikan, aku punya logik ini supaya tidak 0/0. Nah, yang jadi permasalahan, kok tahu ini yang dirubah? H itu harus jadikan 1 seperti ini. Yang kedua, Kipin tulis lagi, Anda perhatikan yang ada sin. Yang ada sin bukan sin X, tapi sin H. Ini ada sin H, ya, ini ada sin H, Kipin kasih 2 ya, sin H. Di sini juga ada sin H. Nah, kuncinya di sini. Ada cos X sin A, cos X sin H. Kipin tulis cos X sin H, gitu ya. Terus buka kurung di sini X, betul? Ditambah cos X sin H, ditambah H. Setuju ya? Ditambah sisanya ini H sin X cos H per H. Endingnya gimana? Endingnya itu untuk menciptakan sin H per H. Kuncinya itu aja. Nah, itu yang kadang-kala kita nggak ngerti. Kita tulis ya, dy dx. Boleh nggak Kipin pecah menjadi gini? Limit H mendekati 0. Ini per ini. Kipin tulis ya, X sin X. Buka kurung, cos H. Cos H ini intinya supaya 1 ini hilang. Berarti cos H Kipin langsung ya berubah. 1 min 2 sin kuadrat setengah H dikurangi 1 ya per H. Betul ya? Yang ini Kipin pecah, berarti ditambah limit H mendekati 0, ada cos X sin H. Betul? X plus H, betul? Per H. Ini per H, ini per H, ini per H, ini per H. Ditambah ya, Kipin tulis lagi limit H mendekati 0, H sin X cos H, betul ya? Cos H per H. Anda perhatikan. Selesai. Nih, kuncinya ini. Sin H per H itu nilainya 1. Ya kan? Yang penting nggak 0/0, 1. Terus H per H hilang, betul kan? Loh, kalau yang ini gimana? Kita lihat nih, kita lihat gini. Kita boleh nulis limit H mendekati 0, kita nulis X sin X ya. 1 dengan min 1 hilang ya. Ini ada min 2, betul ya? Min 2 kali ini boleh nggak Kipin tulis gini? Jadi min 2 kali ini berarti min 2X sin X. Betul? Terus di sini sin kuadrat setengah H, Kipin tulis gini, sin setengah H, sin setengah H, betul? Per H. Betul kan? Gini ya, Kipin tulis gini, terus Kipin tulis gini. Ini kan kalau umpama sudah dicoret jadi sin H per H limit secara teoritis itu 1, kan kita punya rumus. Kalau X per sin X, ya, terus sin X per X, oke? Terus kita bisa ngomong tangan X per X dan sebagainya. Anda bisa tengok ini nilainya 1 ya. Nah, berarti ini kan namanya 1. Kalau ini sudah sama dengan 1, berarti H ini tinggal kamu masuk 0. Berarti ditambah cos X, H ini dimasukkan 0. Berarti X ditambah 0. Loh, bukan X nya dimasukkan, karena ini limit H mendekati 0. Berarti hanya yang dimasukkan, ya, hanya dimasukkan 0. 0 ditambah, oh ini sudah dicoret, berarti H ini langsung dimasukkan 0. Berarti sin X, ya, limitnya sudah hilang, langsung hanya masukkan 0, berarti cos 0. Nah, yang di sini ini per ini nilainya setengah. Anda lihat, berarti jawabannya min 2X sin X ya, hanya dimasukkan 0. Jadi sin 0 ya, sin setengah H per H itu jadi setengah. Betul? Ditambah X ditambah 0 kan X kali cos, berarti X cos X. Betul? Ditambah sin X kali cos 0. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu adalah 1. Sin X kali 1 berapa? Sin X. Nah, sekarang Kipin tanya, sin 0
Cos 0 itu adalah 1. Sin X kali 1 berapa? Sin X. Nah, sekarang Pipin tanya, sin 0 berapa? Sin 0 itu 0. 0 kali ini, kali ini, kali ini, kali ini berapa? Ini jawabannya 0. Berarti nanti kesimpulannya dy dx-nya adalah X cos X ditambah sinus X. Jawabannya sama enggak dengan ini? Pipin guys. Nah, X cos X sin X. Ya. Nah, Anda lihat, loh secara teorema kok jawabannya pendek, tetapi kalau dengan cara limit kok jawabannya panjang. Oh ya, enggak tahu ya, ini soalnya gurunya minta dengan cara limit, jadi Anda harus bisa tahu. Maka teorema limit itu sangat susah untuk dalam penjabaran diferensial. Kalau dalam aljabar masih aman ya, kalau dalam aljabar masih aman, kalau dalam limit trigonometri cukup lumayan riskan. Lanjut Pipin 1B ya. Lanjut masih dengan limit, dengan menggunakan teorema limit. Oke, integral diferensial dengan teorema limit. Dia minta gini, ditanya dy dx ya, dy dx berapa dengan limit ya. Di sini ada soalnya y sama dengan sinus x dibagi 1 plus cos x. Wah, kalau kita ngerjakan dengan cara U aksen kali V, Anda kira-kira bisa enggak? Ya, kalau dengan U per V kira-kira bisa enggak? Gampang, gampang sekali. Kita pakai dengan U per V ya. Y aksen sama dengan ya, sama dengan Pipin tulis adalah U aksen. Ini adalah U, ini adalah V. U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Anda coba bisa cek 1 menit enggak? Kayaknya tidak sampai semenit kalau kita kerjakan dengan cara teorema. Anda perhatikan, berarti dy dx sama dengan U aksen, U-nya sin, turunannya berarti cos x dikali V. V-nya itu adalah 1 plus, ini di diferensial adalah min sin x. Loh, mudah sekali ya. Oh, sorry. U aksennya adalah cos x dikali V. V-nya adalah ini. Oh, hati-hati. 1 cos X ya, agak teledor ya. Min V aksen, turunannya ini adalah 1 hilang, cos itu adalah min sin X. Min sin X, rumusnya min, berarti jadi plus sin X. Dikali U, U-nya adalah sin X. Nah, Pipin tulis gini aja, per V kuadrat, berarti Pipin tulis 1 plus cos X, tutup kurung kuadrat. Paham ya? Lanjut Pipin tulis terus ya. Berarti Pipin tulis dy dx sama dengan ini dikali masuk ya. Lanjut, terima kasih ya yang sudah tap ya. Oke. Kali sin x berarti sin kuadrat x per 1 ditambah cos x tutup kurung kuadrat. Oke, lanjut Pipin tulis dy dx ya, dy dx cos x di sini sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu nilainya 1. Loh, kok bisa tahu Pipin? Yo, secara trigonometri identitas cos kuadrat x tambah sin kuadrat x itu nilainya 1. Berarti Pipin bisa tulis 1 ditambah cos x. Nah, per Pipin tulis di sini 1 ditambah cos x tutup kurung kuadrat. Ini dicoret berarti jadi 1 per 1 plus cos x. Berarti nanti Anda kerjakan dengan limit ini menjadi ini. Caranya gimana? Nah, Anda mau nyoba silakan ya. Pipin sudah nuliskan di plot di sini. Mungkin kecepatan Anda mungkin lebih cepat dari Pipin. Mungkin. Pipin tulis ya. Berarti Pipin tulis di sini adalah dy dx. Agak panjang soalnya kalau limit dengan menggunakan limit itu agak panjang. Dy dx berarti Pipin langsung aja limit H mendekati 0. Rumusnya adalah fx plus h min fx dibagi h. Pipin tetap nulis ini supaya nalarnya masuk. Pipin tulis berikutnya dy dx sama dengan limit h mendekati 0. Di situ adalah fx plus h. Artinya apa? Setiap x diganti x plus h. Berarti Pipin tulis di sini ada sin x plus h diper 1 plus cos x plus h, betul ya, dikurangi fx ya, dikurangi fx, dikurangi
fx-nya ya ini, berarti sin x ya per 1 plus cos x dibagi h. Anda coba lihat, wih kerja kok gini aja pakai limit, gue nggak mau karena gurunya sendiri minta ya kerjakan diferensial ini dengan limit. Kalau Anda ya nggak bisa. Nah terus Anda mengerjakan begini gimana caranya? Nah kalau Kipin langkah pertama tak samakan penyebut. Kalau Kipin langkah pertama tak samakan penyebut. Kenapa? Lek sama no penyebut susah ya. Tak samakan penyebut berarti Kipin tulis gini, dy dx sama dengan limit h mendekati 0, samakan penyebut ini kali depan, berarti Kipin tulis 1 plus cos x. Betul ya? Konsentrasi berarti ini nggak usah pakai kurung, dah. Sin di sini x plus h, betul? Dikurangi, betul ya? Dikurangi penyebut yang ini kali silang sini, berarti Kipin tulis sin x ya, buka kurung, jadi 1 ditambah cos x plus h, tutup kurung. Betul ya? Ya. Jadi ini kali ini berarti sin x kali ini per Kipin tulis penyebutnya ini diperap, berarti Kipin tulis gini, 1 ditambah cos x plus h ya dikali ini, betul ya, betul ini ya. Nah, terus Kipin tulis harusnya per h lagi, berarti ini per h, langsung hanya taruh sini, boleh? Supaya Kipin nggak panjang lebar, kaki itu panjang lebar nanti ya. Nah terus langkah pertama gimana Kipin? Kipin tadi bilang ini pasti bisa hilang, tetapi sebelum kamu hilangkan ini, teorema ini harus kamu ubah. Jadi gimana? Pakai aturan trigonometri. Kipin tulis dy dx sama dengan limit h mendekati 0. Maaf ya kalau ini panjang sekali, sungguh benar-benar maaf. Kipin juga nggak tahu kenapa kok bisa dikasih teorema trigonometri dengan limit ya. Oke, Kipin tulis di sini adalah 1 ditambah cos x, buka kurung, sin x plus h ini kan artinya sin x cos h ditambah, udah ya, kalau tambah berarti cos x sin h. Oke, setuju ya? Tutup kurung, dikurangi sin x, betul ya. Yang ini Kipin jabarkan jadi 1 ditambah cos x plus h itu berapa? Cos x plus h. Cos x plus h itu adalah cos x ya, cos h. Panjang sekali. Min ya. Kalau cos x plus h itu kan cos min sin x sin h. Kalau jujur kalau Kipin disuruh kerjakan ya tak tinggal, kalau ulangan tak tinggal. Ini ya, panjang sekali ini ngawur. Per Kipin tulis per di sini h, buka kurung 1 plus cos x plus h ya, x plus h, tutup kurung di sini 1 plus cos x. Terus Anda bertanya, Kipin kenapa kalau ini Kipin jabarkan ya, ini jabarkan, kenapa yang penyebut ini tidak dijabarkan? Itu kuncinya yang Anda harus tanya. Kalau Anda tidak tanya rugi ya. Karena gini, yang membuat dia 0 itu sebenarnya h, bukan x plus h. Kalau h-nya tak masuk 0, dia masih cos x. Nah, yang membuat dia 0 ini h. Maka kalau h ini mewakili penyebut ini, maka yang penyebut ini stay, diam. Yang dirubah adalah posisi yang di atas. Karena apa? Yang di atas kalau bawah ini h, yang atas ini harus mengandung sin h. Tidak boleh ada x plus h, harus sin h, bukan sin x. Itu kuncinya. Nah, kalau sudah itu, terus gimana Kipin? Yo, jabarno, terpaksa. Kita tulis ya, dy dx ya, limit h mendekati 0. Kita tulis satu persatu. 1 kali ini, wih gila, sin x cos h, betul? 1 kali ini berarti cos x sin h. Oke, setuju ya? Terus depan belakang kali depan berarti jadi cos x sin x, terus kali cos a. Mas ya ampun, cos x kali ini berarti jadi cos x kali ini berarti cos kuadrat x, betul ya, sin a. Wah keren, ini baru sini loh ya. Betul ya, cos kuadrat, betul ya. Jadi di sini sin x cos h,
cos x sin A, betul ya. Jadi harus diamati. Baru sini lo ya, betul ya, cos kuadrat, betul ya. Jadi di sini sin x cos H, cos x sin A, betul ya. Jadi harus diamati pelan-pelan. Takutnya kalau ini sudah salah bablas, bye-bye gitu ya. Benar-benar bye-bye gitu ya. Oke, lanjut ya, cos kuadrat x sin A sudah benar. Lanjut di sini Kipin tulis ini kali ini. Min sin x. Loh, papan tulisnya aja nggak cukup. Sin kali ini berarti min sin x cos A. Oke, setuju ya? Kelihatan ya? Kipin geser lagi. Yang kurang satu, min kali min. Boleh ya Kipin taruh bawah ya? Plus, boleh ya taruh bawah. Berarti jadi sin kuadrat x sin A. Per gini Kipin tulis. Nah, ya, per gini. Per berapa? Per yang ini. H, di sini 1 plus cos x plus H, 1 plus cos x. Ya. Terus Kipin, langkah apa yang Kipin harus lakukan? Anda perhatikan, sin x cos A bisa hilang dengan sin x cos nggak bisa hilang ya. Oh my god, nggak bisa hilang ya. Sebentar, Kipin chat ya. Sin x mana ya, ada yang bisa hilang nggak ya? Kok tadi Kipin kayaknya ada sing kelihatan tadi Kipin kelihatan bisa dihilangkan. Coba ya sebentar. Sin x cos H nggak bisa hilang, cos x sin A, terus di sini cos x sin x cos H, cos ini nih. Nah ini jalan. Ini ya cos x sin A, sin x cos H dengan min sin x cos A. Ya, angkanya terbalik. Ini hilang ya. Setidaknya disederhanakan itu hilang. Paham ya? Hilang. Kalau ini sama ini yang digandeng. Karena apa? Kita mau menciptakan H. Mau menciptakan H harus ada sin H. Nah, sin x dengan cos A ini Kipin nanti gandeng ya. Berarti Kipin tulis lagi di sini aja dy dx. Berarti limit A mendekati 0, sin x cos H min sin x-nya Kipin keluarkan ya. Terus berarti di sini jadi cos H min 1. Betul ya? Cos H min 1. Oke, ini sudah beres. Terus yang mana lagi? Ini Kipin digabung, nggak perlu digabung karena ini bisa hilang dengan H. Jadi Kipin biarkan stay sendiri, dia berdiri sendiri, cos x sin H ya. Terus yang Kipin otek yang ini cos kuadrat x sin A dengan sin kuadrat sin H ya. Nah, karena sama-sama sin H ya, berarti Kipin bisa tulis di sini adalah sin H buka kurung cos kuadrat x plus sin kuadrat x. Benar ya? Gini ya. Jadi jawabannya begini, diper. Nah ini, Anda perhatikan, diper ini semua. H buka kurung 1 ditambah cos x plus H tutup kurung 1 plus cos x. Terus langkahnya gimana Kipin? Gampang, satu step selesai. Kipin tulis ya. Kayaknya yang ini Kipin hapus. Kipin butuh yang ini Kipin hapus ya. Kipin lanjutkan di atasnya. Kipin pecah ini per ini ya. Kipin tulis dy dx. Kipin tulis di sini dy dx ya. Kipin tulis dy dx. Kipin pecah dy dx ya. Sin x. Oke. Buka kurung cos H. Intinya ini harus hilang 1. Berarti cos H ini diganti 1 min 2 sin kuadrat setengah H dikurangi 1. Hilang kan? Boleh. Limitnya nanti ya. Oke, Kipin kasih tulis limit. Kalau nggak pakai limit, kurangi. dy dx sama dengan limit H mendekati 0. Oke, paham ya? Terus Kipin tulis di sini per H. Di sini ada 1 plus cos x plus H ya, tutup kurung. Di sini ada 1 plus cos x. Nah,
Oke, lanjut. Di sini ada cos X ini ditambah, Kipin lagi nulis lagi ditambah limit H mendekati 0. Yang ini Kipin pecah ini per ini. Berarti supaya nalarnya masuk. Cos X sin H dibagi, di sini ada H 1 plus cos X plus H. Wah, nggak cukup tempatnya. 1 plus cos X ya. Tempatnya nggak cukup ya. Ditambah, betul ya? Ditambah yang ini Kipin geser. Sin ini per ini, berarti Kipin tulis lagi limit H mendekati 0 sin H ya, sin H semoga cukup cos kuadrat X plus sin kuadrat X ya, per di sini pernya yang ini, berarti Kipin tulis H per 1 plus cos X plus H, di sini adalah 1 plus cos X. Oke, cukup ya, Kipin geser gini. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Yang Kipin bisa hilangkan di sini. Nilai ini dengan ini bernilai 1. Berarti Kipin tulis kalau ini benih sin H per H bernilai 1, berarti ini hanya limitnya sudah dihilangkan, langsung tulis cos X dikali sin H per H itu 1 di par, di sini Kipin tulis 1 ditambah hanya dimasukkan 0, berarti cos X ditambah 0 ya cos X, betul ya? Terus di sini ada ditulis 1 plus cos X. Nah, lanjut ditambah ya, lanjut sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu bernilai 1, sin H per H itu nilainya adalah 1, betul ya? 1 per 1 1, di sini 1 per, Kipin tulis ini 1 ditambah cos, hanya dimasukkan 0 karena limitnya sudah dihilangkan, dimasukkan 0 berarti cos X tambah 0 berarti Kipin tulis X ya, X. Nah, ini dikali 1 ditambah cos X lagi, wih gila. Nah, terus yang di sini Anda perhatikan, ini Kipin pecah ya, Kipin pecah menjadi gini, ini guys ya, berarti DY DX, Kipin limitnya belum tak lepas, supaya Anda paham. Kipin tulis gini, di sini ada 1 min 1, Kipin pecah, bilang ya, berarti Kipin tulis di sini ada sin X ya, mohon maaf, min 2, Kipin tulis min 2 sin kuadrat, berarti Kipin tulis gini, sin setengah H dikali sin setengah A, padahal per Kipin tulis di sini H 1 plus cos X plus H, di sini adalah 1 plus cos X. Oke, Kipin tulis sederhanakan, Kipin geser, yang ini Kipin hapus yang ini ya, Kipin hapus, terus Kipin tulis di sini DY DX, Kipin tulis limitnya tak hilangkan. Kalau limitnya tak hilangkan berarti ada satu teorema yang sudah bisa diformulakan. Yang mana? Ini loh, H dengan sin setengah H, nilainya setengah. Ini per ini namanya setengah. Kok bisa? Oh gitu gimana? Ya Anda lihat teorinya di awal ya. Kalau sudah gitu hanya dimasukkan 0. Sin X tetap ada min 2 sin X, betul? Kalau sudah hilang hanya dimasukkan 0, berarti jadi sin 0. Betul kan? Jadi sin 0 berarti Kipin tulis di sini adalah 1 ditambah hanya masukkan 0 berarti tinggal cos X. Di sini adalah 1 plus cos X, paham? Ditambah cos X kali 1 berarti hasilnya cos X, terus ini per 1 plus cos X, 1 plus cos X berarti Kipin tulis 1 plus cos X tutup kurung kuadrat, ditambah Kipin lanjut lagi 1 kali 1 1 per 1 plus ini Kipin tulis lagi 1 plus cos X tutup kurung kuadrat. Nah, Anda perhatikan sin 0 berapa? Sin 0 itu ya 0. Yang penting bukan 0 per 0, betul kan? Yang penting nggak boleh 0 per 0 lah. Kalau umpama dari awal kamu masukkan 0 ini kan 0 per 0, ya kan? Makanya harus ada sesuatu yang diformulakan, ya. Nah, jadi ini nilainya berapa? Ini nilainya 0. Kenapa? 0 kali ini bagi ini kan nggak 0, ya toh? Nah, hanya kan sudah hilang. Ini nilainya 0, maka kalau Anda itu cos X ditambah 1 ini dijabarkan, disamakan penyebut kan jadi gini. 1 plus cos X tutup kurung kuadrat, cos X ditambah 1 ya 1 plus cos X, gitu kan? Oh, ini sama, bisa dicoret, berarti kalau bisa dicoret berarti Kipin tulis
final answer-nya adalah sama dengan 1/1 plus cos X. Sama enggak dengan ini? Sama enggak dengan ini? Wow. Kalau ini Anda ngerjakan dengan teoritis, beres. Kalau mengerjakan dengan limit, susah. Nah, terus Anda tanya, nah kalau begitu ngapain dipakai dengan limit? Ya, namanya guru ya, otomatis kita harus ikuti polanya dia. Mau disuruh ngerjakan dengan limit, ya silakan dengan limit. Oke, sekarang Kipin lanjut nomor 2 ya. Dengan 2 mengenai diferensial. Sebenarnya diferensial itu sudah Kipin bahas semua ya. Jadi diferensial dengan cara limit. Oke, nah sekarang ini diferensialnya dengan formula ya. Kalau dengan formula mungkin Anda bilang, oh gampang, seneng deh. Oke, kita lihat ya. Soal nomor 2 dia tanya dy dx ya. Kita coba kerjakan yang A. Di sini ada tulis y sama dengan secant x dikurangi cosecant x. Nah, wah, kalau ada soal gini, kira-kira Anda mengerjakan gimana? Oh, y sama dengan secant x ya. Y sama dengan secant x min cosecant x. Oh, gampang. Mau nyari dy dx semenit lah selesai ya. Kipin perlu disederhanakan? Enggak perlu ya, Anda sederhanakan tambah susah. Teorema daripada diferensial secant x adalah secant x tangen x. Oke, kalau cosecant x itu sama dengan secant, oleh gandengannya dengan kotangen. Kalau cosecant itu min, ada min jadi plus, berarti cosecant x kotangen x. Selesai ya. Terus mau tak sederhana enggak? Nggak usah lah, ini aja sudah oke kok. Lah masalah you mau disederhanakan enggak masalah. Mau disederhanakan, ini jadi mungkin mau jadi seper cos x boleh. Ini jadi sin x per cos x boleh. Itu terserah. Ditambah di sini seper sin x boleh. Di sini adalah cos x per sin x boleh. Ya, terus nanti kalau dikerjakan nanti jadi sin x per cos kuadrat x. Ditambah di sini cos x per sin kuadrat x. Terus gimana Kipin? Ya wes, gak tahu. Mau sampai sini boleh, mau disederhanakan makanya susah. Kalau kita menjawab itu sampai di level mana? Kalau Kipin ngomong ini sudah sederhana kok, sudah sederhana, sangat sederhana sekali. Mau sederhanakan gimana? Nggak bisa dicoret. Ya, lewat yang B. Kecuali gurumu ngomong gini, y sama dengan ini, proof that dy dx sama dengan bla 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 bla. Nah, berarti buktikan ini sama dengan ini. Berarti ini kalau belum selesai kamu harus sederhanakan sampai di posisi ini. Setuju ya? Lanjut Kipin soal B supaya nggak bertele-tele. Aku punya y sama dengan x kuadrat sin x. Semenit selesai, nggak perlu pakai teorema, selesai. Nggak perlu pakai limit. Ini kan karena kita bikin dy dx sama dengan u aksen kali v ditambah v aksen kali u. Berarti Kipin tulis u aksennya, u adalah 2x, x kuadrat diturunkan 2x kali v, v-nya adalah sin x, betul ya? Ditambah v aksen, sin x-nya v-nya itu sin x. Kalau diturunan sin x itu adalah cos x, betul ya? Cos x, oke? Cos x dikali v u-nya adalah x kuadrat, Kipin taruh depan aja kuadrat. Ya, selesai. Ya. Terus Kipin mau disederhana, oh ini sederhana bagiku, menuku ini sudah sederhana ya. Lanjut yang C, Kipin tulis, Kipin kasih di sini ya, yang C ya. C, semoga cukup ya. Y sama dengan tangen x ya. Tangen x min 1 dikurangi secant x ya. Soalnya banyak ini ya, soalnya banyak. Nah terus kalau kayak gini Anda pakai rumus apa? Kalau Kipin sudah kebiasaan untuk mengerjakan teorema trigonometri, Kipin bisa tahu itu bisa disederhanakan atau enggak. Nah, itu yang perlu wajib Anda kejar. Sebelum Kipin turunkan, ini Kipin sederhanakan. Terus Anda tanya, kenapa ini nggak disederhanakan? Nggak bisa, x kuadrat dengan sin nggak bisa sederhana. Ya, ini juga nggak bisa sederhana. Ini bisa sederhana. Kipin belum turunkan. Kipin tangan x, Kipin ubah menjadi sin x per cos x, dan ya. Terus ini min 1, secant x itu sama dengan seper cos. Nah, terus Kipin balik. Cus! Berarti kalau disederhanakan cos x naik ke atas, atau atas kali cos x bawah kali cos x,
ini tinggal sin X min cos. Wah, Y-nya ini berarti kalau mau nyari Y aksennya di Y dx lewat ya sin X jadi cos X min cos X jadi plus sin X. Daripada Anda pakai U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat, ribet. Jadi lebih baik disederhanakan dulu. Ya, jadi tahu dari mana itu bisa disederhanakan atau tidak, Anda harus jeli secara trigonometri. Ipin lanjut yang B supaya tidak panjang lebar ya. B, soalnya kita durasinya tidak panjang ya. Ipin berusaha secepat mungkin. Y sama dengan, wih gila ini ya, ada tangan. Anda mau nyoba silakan ya. Terima kasih yang sudah tap-tap. Terima kasih. Y sama dengan tangan, buka kurung sekan ya. Dalam kurungnya lagi cos X. Kira-kira ngerti enggak? Kok ada tangan, di dalam tangan ada ini bahasa mau mengerjakan ini. Ipin kasih kamu nalar. Bahasa Ipin kalau bikin itu begini. Y sama dengan sin 8x kuadrat. Kalau Ipin selalu basic daripada diferensial. Anda jangan memperhatikan yang di dalam. Bahasanya yang Anda note ya. Diferensial daripada sin itu cos. Dalamnya tetap, dalamnya diturunkan kali U aksen berarti 16x. Bahasanya. Jadi ini katakan U dikali U aksen itu kuncinya. Nah, jadi kadang-kala para murid itu bingung kata dalam. Oh, kalau ini dirubah ini apa dalamnya ini juga berubah? No. Ya ikut pola, dianggap seolah-olah U. Sama seperti ini Y sama dengan Anda cuma lihat mata Anda memandang ke sekan cos X. Sekan cos X ini dianggap U. Berarti tangan kalau diturunkan Y aksen dy dx, kalau tangan diturunkan menjadi sekan kuadrat. Dalamnya tetap berarti sekan. Buka kurung cos X, betul ya? Ya. Tangan jadi sekan kuadrat, dalamnya tetap dikali U aksen. Turunannya daripada sekan ini apa? Turunan daripada sekan apa? Oh, dalam sekan ono ini. Jangan bingung, ini dianggap U lagi. Turunan daripada sekan itu adalah sekan X. Berarti sekan cos X kotang sekan, turunan diferensial sekan dulu, sekan U dikalikan tangan U. U-nya kan adalah cos X, betul ya? Cos X. Nah, jadi diferensial daripada sekan adalah jadi tangan jadi sekan kuadrat dikali dalamnya ini diferensial ini sekan menjadi sekan ini, tangan ini, sekarang dalamnya diturunkan cos X menjadi min sin X. Ya dah. Nah, ini yang susah. Terus penyederhanaannya gimana? Ya kita nulis gini, nggak mau tahu. Dy dx supaya cantik, minnya ini kita taruh depan. Kita nulis min sin X dikali sekan pangkat 2 sekan cos X. Ya. Terus di sini ya sekan cos X. Ya. Tangan cos X. Sudah ya, selesai begini aja konsepnya. Nah, cuma masalahnya memang perhitungannya ribet ya, jadi Anda perlu jeli ya. Lanjut Ipin soal berikutnya. Di sini yang B ada yang E ya. Di sini gampang ini, ada Y sama dengan buka kurung Y pangkat 4 ditambah 1 dibagi Y pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung pangkat 5. Wah, gampang. Kalau ada diferensial ini mau nyari dy dx ya, kita punya teoremanya adalah gak usah panik. Kalau ada pangkat gini, pangkatnya turun 5 dikali ini dianggap U, berarti stay tetap Y pangkat 4 per 1 Y pangkat 2 plus 1, betul ya? Ya, kayaknya ini soalnya salah sih. Ini Y, ini kok ada Y pangkat 4 1, ini 5. Kayaknya ini harusnya X deh, ya. Kayaknya harus X. Coba Ipin coba cek ya, itu harusnya X, bukan Y ini harusnya X.
ya. Ini bukan Y, ini harusnya X. Ini mungkin salah cetak. Kok aneh kok sama-sama itu ya. X ya. Gak, soalnya salah sih. Ini Y, ini kok ada Y pangkat 4, 1, ini 5. Kayaknya ini harusnya X deh ya. Kayaknya harus X. Coba Kipin coba cek ya, itu harusnya X. Bukan Y, ini harusnya X ini ya. Ini bukan Y, ini harusnya X. Ini mungkin salah cetak. Kok aneh kok sama-sama itu ya. X ya. Gak bisa didiferensial kalau gitu. Kita ganti X ya. Setuju, kita ganti. Pangkatnya turun ya. Dalamnya stay tetap. Ini dianggap U pangkat 5. 5U pangkat kurangi 1 jadi 4 dikali U aksen. Nah, yang namanya U aksen mana? Ini U segini. Oh, berarti ini ada U, ini per V pembagian. Berarti kita bisa nulis adalah U aksen kali P min V aksen kali U per V. Ini sebenarnya dinalar logik kan. Nggak perlu ditulis. Nah, kalau mau ditulis supaya mengerti, nggak masalah. 5 Kipin tulis X pangkat 4 ditambah 1 per X kuadrat ditambah 1 pangkat 4 U aksen. Yang atas di diferensial adalah 4X pangkat 3 dikali V. V-nya adalah X kuadrat plus 1. Udah ya? Min V aksen. Ini di diferensial 2X. X kuadrat 2X ini 0 kan? Dikali U. U-nya adalah X pangkat 4 ditambah 1 per ini kuadrat, V kuadrat. Berarti Kipin tulis X kuadrat plus 1 tutup kurung pangkat. Terus gimana Kipin? Oh ya jabarno rek. Yo gak perlu tak jabarno gini. Berarti Kipin naik ke atas di sini ya. Kipin tulis berarti dy dx sama dengan 5 buka kurung X pangkat 4 plus 1 per X pangkat 2 plus 1 pangkat 4. Kipin tulis ini dikali ini berarti berapa ya? 4X pangkat 5, betul ya? X pangkat 3 kali ini X pangkat 5, 4X pangkat 3 kali 1 berarti 4X pangkat 3 min 2X kali ini berarti min 2X pangkat 5 min 2X kali 1 berarti min 2X per di sini X kuadrat plus 1 pangkat 2. Wes, selesai ya, tinggal Anda sederhanakan ini dengan ini ya. Berarti dy dx sama dengan 5 buka kurung X pangkat 4 plus 1 X kuadrat plus 1 tutup kurung pangkat 4 4X pangkat 5 min 2X pangkat 5 berarti menjadi Kipin tulis 2X pangkat 5 ditambah 4X pangkat 3 min 2X per di sini X kuadrat plus 1 pangkat 2. Ini bisa disederhanakan? Enggak tahu wis ya. Secara aljabar pokoknya Kipin kerjakan posisi sampai di sini ya. Nanti kalau Anda mau disederhanakan, mau dicermatkan, silakan. Kita lanjut di sini 2E. Ya, keren ya. Kita lanjut 2E supaya selesai target ya. 2E di sini soalnya cukup lumayan banyak ya. Jadi Kipin berusaha menjawabkan ya. 2E di sini ini tadi 2E, sekarang 2F. 2F ya. Ada 2F di sini soalnya dia mengatakan Y sama dengan sin buka kurung X ditambah sin 2X. Lah, ada soal kayak gini. Anda benar-benar diuji sama tutor ini, Anda benar-benar diuji. Anda ini mengerti nggak secara diferensial? Ya sudah, jawab aja, no problem. Dy dx ya, diferensial daripada sin ini dianggap U, ya berarti jadi cos U. U-nya mana? Ya tetap tak tuliskan, betul ya? Kan bahasanya Kipin kan gini, sin U berarti sin U menjadi cos U dikali U aksen. U aksen ini loh yang namanya U. U aksennya berapa? X didiferensialkan 1 ditambah ini didiferensial sin 2X menjadi cos 2X dikali 2. Taruh teman. Selesai ya, bahasanya cukup begini. Terus Kipin disederhanakan, guys. Wis cukup lah ini menu Kipin cukup lumayan sederhana. Oke, lanjut Kipin di posisi nomor 3 Kipin.
lewat dulu ya. Nomor 3 itu mungkin cukup lumayan panjang ya. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Nomor 3 Kipin tulis di sini ada tulis ya. Nomor 3 Kipin tulis dulu, ini mungkin panjang nomor 3 ini ya. Dia bilang gini, find konstan A dan B. Di sini ada tulis Y sama dengan Kipin tulis ya. Ada A sin X ditambah B cos X ya. Terus dia bilang kalau B kuadrat Y per dx kuadrat ditambah dy dx, wis mantap, dikurangi 2y itu sama dengan sin X. Ditanya berapa nilai A dan B. Ya, kalau Anda di sekolah Anda ada, kalau Anda ada ya Anda boleh nyimak di sini ya. Di sini kita buat belajar bersama-sama. Oh, apa artinya begitu? Kita kerjakan ya. Kita kerjakan berarti kita cari dulu yang namanya dy dx. Ya mungkin panjang, ini nggak tahu. Ya panjang sekali mungkin ya. Kita coba aja. Langkah pertama Kipin tulis. Aku punya di sini berarti mau nyari dy dx sama dengan, ya tak turunkan sin jadi cos, betul ya, sin jadi cos. Oh berarti A cos X, paham ya. B cos X, cos X di diferensial jadi min sin X kali B, berarti min B sin X. Selesai, satu problem selesai. Yang kedua diminta turunan yang kedua. Di sini ada D kuadrat Y dx kuadrat. Ini kalau di diferensial, oh jadi min A sin X. Betul ya? Ini di diferensial A cos, berarti tetap min B cos X. Oh ya gampang ya. Berarti cara mengerjakan gimana? Cara mengerjakan Kipin tulis D kuadrat Y per dx kuadrat. Ini Kipin tulis min A sin X min B cos X dan ditambah dy dx nya ini ditambah A cos X min B sin X dan dikurangi. Udah ya, dikurangi 2y, y-nya ini. Kipin boleh ya tulis 2y. Min 2 kali ini berarti min 2A sin X dan min 2 kali B. Berarti Kipin langsung tulis min 2B cos X. Boleh ya? Langsung Kipin tulis min 2B cos X begini ya. Terus sama dengan ya, sama dengan Kipin tulis sama dengan katanya sin X. Ya. Terus langkah apa Kipin dikerjakan? Oh, tak kerjakan begini. Anda perhatikan ini kan main namanya ekivalen. Ya, namanya ekivalen. Kiri sama dengan kanan, Kipin tulis gini, Kipin tulis. Yang bisa digandeng kita gandeng. Ini kita gandeng. Ini ya, yang ada sin, ada sin min A sin min B sin ya. Min A sin sama min 2A sin. Berarti ini dulu berarti menjadi min 3A sin X. Betul? Terus di sini ada min B sin X. Oke, kita tulis dulu aja ya. Terus di sini ada A cos X, tetap aja A cos X. Betul? Yang ini min B cos X dengan min 2B cos X. Berarti Kipin tulis min B cos X berarti min 3B cos X. Betul ya? Selesai semua ya berarti ya. Oke, sama dengan ini ekivalen sin X, kita tulis di sini sin X-nya kita keluarkan berarti ini jadi min 3A min B sin X ditambah cos X-nya kita keluarkan berarti jadi A min 3B cos X cos X ya, berarti sama dengan sin X. Kita bisa nulis, oh ini depannya ini. Di sini nggak ada cos, berarti boleh depannya tak kasih 0. Berarti Kipin bisa tulis min 3A min B sama dengan 1. Di sini boleh Kipin tulis 0 cos X. Boleh ya? Nah, berarti 0 sama dengan ini. Berarti A min 3B sama dengan 0. Oh, mau ngilangkan apa? Mau ngilangkan B. Atas kalikan 3. Lanjut aja. Min 9A min 3B ditambah 1, 3. Anda mau substitusi ya terserah. Kipin pakai eliminasi lebih gampang, simpel ya, untuk menghindari tingkat kesalahannya. Oke, semua kalikan 3 karena kan Kipin menghilangkan B.
Betul ya? Berarti ini A min 3B sama dengan 0. Oh, ininya hilang, berarti dikurang. Min 3B min jadi plus hilang. Min 9A kurangi A, berarti min 10A sama dengan hilang. Min 9A kurangi A, berarti min 10A sama dengan 3. Betul ya? Kok angkanya jelek? Betul ya? Oh betul ya. Berarti A-nya sama dengan min 3/10. A-nya min 3/10 berarti B-nya berapa? Anda hitung ya. A-nya min 3/10, B-nya min 3/10 pindah ke sana plus berarti jadi min 1/10. Setuju ya? Jadi untuk mencari A, mencari B gampang nomor 3. Sekarang Kipin maju nomor 4. Soal nomor 4 di sini ya. Nomor 4 ya. Nomor 4 ini dia bilang mencari equation of engine. Equation of engine ya. Equation of engine itu sama dengan persamaan garis singgung ya. Di sini ada soal A, kalau diketahui fx-nya sama dengan akar 1 plus x kuadrat, di mana di titik di dia pakai bahasa Inggris ya, at 2,3 ya 2,3, tulisannya begini aja. Oke. Kalau seperti ini mau nyari equation of tangent kan gampang. Intinya apa? Intinya Anda mencari gradien ya. Lah, mencari gradien berarti kan Kipin bisa tulis gini. Berarti fx-nya ini y sama dengan Kipin tulis dulu 1 plus, oh my god ya, berarti 1 plus x kuadrat pangkat setengah, berarti mau nyari m itu adalah y aksen, ada pangkatnya turun, betul ya? 1 ditambah x kuadrat pangkatnya berkurang 1 min setengah dikali dalamnya diturunkan 2x. Bahasanya seperti itu. Lanjut, m sama dengan, sudah nggak usah y aksen, m itu adalah y aksen ya. Berarti Kipin tulis gini, oh x-nya masukkan 2, x-nya masukkan 2 berarti 1/2. Kalau ada pangkat min setengah berarti itu artinya akar, betul ya? Akar x-nya masukkan 2 berarti 1 dia 2 kuadrat, berarti Kipin tulis 1 plus 4, betul ya? Dikali 2 kali 2 berarti Anda hitung ketemu berapa? Oh mudah, benar ya? Anda hitung ketemu berapa? Oh angkanya jelek sekali ya. Angkanya jelek, x kuadrat sebentar 9, 2,9. Angkanya jelek ya. Angkanya jelek. 1 plus sebentar, ada yang salah mungkin 2,3. Oh iya benar 2,3. Ada yang salah ya? Ada ya. Berarti pangkatnya turun 1 plus x kuadrat pangkat min setengah dikali 2x. Betul ya, betul. Terus Kipin gak usah langsung deh ya, Kipin sederhanakan dulu, berarti jadi 1 plus x kuadrat dikali 2x. Kipin sederhanakan ini dicoret, berarti jadi x per akar 1 plus x kuadrat ya. Kipin satu-satu aja. Oh ada diketahui 2,3 berarti x-nya dimasukkan 2 per akar 1 plus 2 kuadrat 4. Oh iya, berarti sama dengan 2 per akar 5. Kalau 2 per akar 5 berarti y-nya equation of tangent y min y1 sama dengan mx min x1. Berarti y min y1 nya adalah 3, m-nya adalah 2 per akar 5. Di sini x min 2. Selesai. Terus Kipin angkanya kayak gini, ya salahnya gurunya kasih gini. Aku nulis y min 3. Ini kali ini berarti 2 per akar 5. Ini kali ini berarti min 4 akar 5. Berarti supaya enak semua kali no akar 5 supaya cantik ya. Berarti akar 5y min 3 akar 5 sama dengan 2x min 4. Ya sudah, jawabannya begini toh. Ini namanya equation of tangent ya. Jadi equation of tangent kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi Anda perhatikan. Lanjut Kipin kasih yang B.
ya 4B. Ya sebenarnya nggak terlalu sulit ya, cuma mungkin angkanya aja yang tutornya yang perlu membuat soal sebelum dibagikan harus diuji dulu ya. Tapi mungkin tutornya ini baik, artinya tujuannya untuk Anda yang penting ngerti konsepnya aja. Kalau konsepnya Anda mengerti, pasti bisa berjalan dengan baik. Fx sama dengan, ya, sama mencari equation of tangent. Fx sama dengan sin, di sini ada tulis buka kurung sin x ya, koma, di sini ada di titik pi, 0. Wah, untuk mencari equation of tangent berarti kita tulis equation of tangent ya. Equation of tangent itu adalah persamaan garis singgung. Berarti kita tulis ini namanya M atau Y aksen diferensial daripada sin cos. Sin U cos U dikali U aksen. U aksennya ini turunannya adalah cos. Ya, kita tulis. Jadi cos U. U-nya mana? U-nya tetap kita tulis sin X ya. Ya, dikali U aksen turunannya ini berarti cos X. Selesai. Itu aja. Terus gimana? Betul ya? Terus kita tulis di sini adalah berarti sin berarti kita tulis diketahui titik pi, 0 ya. Pi, 0 berarti kita tulis sin betul ya, diferensialnya sin ya tetap cos, dalamnya tetap sama, dikali turunannya di dalamnya sin itu cos pi, 0 berarti kita tulis M ya, berarti cos ini diganti sin pi ya, kita tulis saja sin pi ini ya, ini cos pi, ngeri loh ini ya tulisnya. Berarti kita tulis sin pi itu berapa? 0. Berarti ini cos 0 ya, cos 0. Cos pi itu berapa? Min 1. Berarti jawabannya ada cos 0 berapa? 1. Ini min 1. Berarti jawabannya min 1. Oke? Nah, kalau jawabannya ini min 1, berarti equation of tangent Y min Y1 sama dengan M X min X1. Berarti Y min Y1-nya adalah 0, M-nya min 1, X1-nya adalah pi. Berarti Kipin bisa tulis Y sama dengan min X ditambah pi. Nah, itu yang 4B. Nah, sekarang kita bermain yang di 4C. Mungkin lebih ribet lagi 4C, sama mencari equation of tangent ya. 4C Kipin kasih ya. 4C sama ya, mencari equation of tangent. Soalnya begini, ada tulis Y sama dengan Y sin 2X. Y sin 2X sama dengan X cos 2Y. Dan di sini ada titik pi per 2, koma pi per 4. Wah, keren. Ya, kalau ada soal kayak gini keren. Anda kalau mengerjakan gini, ini gimana Kipin? Ono Y dan gak bisa. Ini namanya implisit. Nah, teorema daripada implisit Anda diferensial. Y ini di diferensial itu 1 dikali sin 2X, tapi dikasih Y aksen. Lihat. Loh, kalau Anda nggak ngerti, Anda tengok mengenai implisitnya Kipin. Ini anggap aja UV, berarti U aksen kali V plus V aksen kali U. Tapi kalau Kipin bahasa ini, oh ada Y, ada sin, ada Y, ada X. Y-nya diturunkan dulu, itu menjadi 1, dikali, nah ini konstantanya, dikalikan, kalau Y diturunkan berarti namanya Y aksen, gantian, ditambah. Sin 2X-nya diturunkan berarti menjadi cos 2X dikali 2, betul? Ya. Oh ada Y, ya sudah dikalikan Y. Y-nya taruh depan ya, berarti 2Y cos 2X. Kita ulang lagi, sin 2X diturunkan adalah 2 cos 2X dikali Y, konstanta. Ya, oh perlu pakai X aksen? Nggak perlu. Yang perlu pakai X aksen itu hanya Y yang diturunkan. Sudah ya? Sama dengan, lanjut ini. X diturunkan 1
dikali cos 2Y. Ini tetap. Ya, U aksen kali V. U aksennya 1 dikalikan VV-nya ini. Ditambah V aksen ini diturunkan. Ini diturunkan. Cos itu V aksen ini diturunkan. Ini diturunkan. Cos itu berarti jadi min sin 2Y, ya, min sin Y dikali 2, betul? Karena ada X berarti min 2X. Tapi jangan lupa dikali Y aksen. Karena Y-nya diturunkan, Y-nya didiferensial, berarti namanya Y aksen. Terus gimana? Di sini ada tulis pi per 2, pi per 4. Ya langsung X-nya masukkan pi per 2. Berapa pi per 2? Ini Kipin tulis berarti pi per 2 berarti jadi sin pi. Di sini Y aksen ditambah Y ini masukkan pi per 4 berarti jadi 2 kali pi per 4 berarti pi per 2 cos X-nya masukkan pi per 2 berarti 2 nya hilang berarti cos pi, betul ya? Sama dengan, betul ya? Kalau ada yang salah nanti bisa di komen. Terus pi per 4 ya, kita sambil cek di sini ada oke, Y ini pi per 4, oke betul. Terus ini 1 ya, Y-nya masukkan pi per 4 berarti jadi cos pi per 2, betul. Dikurangi X-nya dimasukkan pi per 2, tulis saja deh pi per 2, Y-nya dimasukkan pi per 4 berarti sin pi per 2 dikalikan Y aksen, betul ya? Sin pi itu 0, betul? Nggak 0 ya, 0 kali Y aksen nggak 0. Cos pi itu min 1 berarti jadi min pi per 2, sama dengan pi per 2 cos 90. Kalau cos 90 berarti nilainya 0, betul ya? Nilainya 0. Min ini coret berarti min pi sin pi per 2 itu adalah 1 dikalikan Y aksen. Betul ya? Oh my god, berarti Kipin bisa tulis min pi per 2 sama dengan min pi Y aksen. Ini dicoret berarti Y aksennya sama dengan setengah. Berarti M-nya sama dengan setengah. Kalau M-nya setengah, maka equation of tangent-nya adalah Y min Y1, M X min X1. Y1-nya berapa? Y1-nya pi per 4. M-nya berapa? Setengah. X1-nya berapa? Pi per 2. Ya sudah, Anda tinggal masukkan aja. Tinggal di expand dikali-kalikan. Kipin nggak ngalikan deh ya, supaya durasinya lebih banyak jawabannya, oke? Itu 4C. Sekarang Kipin kasih bagaimana kalau soalnya 4D. Sementara lagi Kipin ungkat ya. Kipin kasih yang 4D ya. 4D. Sementara lagi Kipin ungkat ya, 4D. Ya, karena Kipin ada kegiatan 4D ya. Di sini ada soal mengatakan X kuadrat, masih mencari equation of tangent ya. Masih mencari equation of tangent. Di sini ada tulis X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan di sini tulis 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat min X ya pangkat 2, 0, setengah. Nah, susah loh ya sebenarnya ya, dibilangi kayaknya mungkin kayak terbalik ya. Anda di sekolah nggak tahu dapat nggak teorema seperti ini mencari equation of tangent ya. Ini di ekskul, tapi ekskul sekolah tertentu ya. Mungkin ya untuk menyamai dengan Cambridge gitu ya. Ada X kuadrat Y kuadrat 2X kuadrat plus 2Y kuadrat min X pangkat 2 di titik 0, setengah. Equation of tangent persamaan garis singgunnya gimana? Intinya nyari M, intinya nyari di turunan pertama. Lakukan X kuadrat diturunkan 2Y, 2X, selesai. Sorry, tak tulis yang rapi. X kuadrat diturunkan 2X, Y kuadrat diturunkan 2Y, tapi dikasih Y aksen. Itu bahasanya ya. Kalau diturunkan Y berarti kamu kasih Y aksen. Sama dengan pangkatnya turun 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat min X, karena ini dianggap pangkatnya turun, pangkatnya berkurang 1, jadi 2 min 1 dikali U aksen turunannya ini adalah 2X kuadrat berarti menjadi 4X
2Y kuadrat diturunkan berarti menjadi 4Y, ada Y aksen, dikurangi X-nya diturunkan 1. Selesai. Bahasanya cukup begini, ya. Terus gimana? Aku tulis di sini ada 0,5. Berarti Kipin tulis X-nya masukkan 0, 0. Ditambah Y ini masuk 0,5. 2 kali setengah kali Y aksen sama dengan 2. X-nya masuk 0, ya 0. Y ini masuk 0,5. Berarti 2 kali seperempat ya. Setengah kuadrat seperempat berarti setengah. Setuju ya? Langsung ya. Min X-nya masukkan 0, 0. Tulis aja pangkat 1, biarkan X-nya masukkan 0. 0 ditambah 4Y, Y-nya setengah. 4 kali setengah 2, berarti 2Y aksen min 1. Oke, lanjut Kipin tulis. Ini berarti jadi Y aksen. Ya, ini berarti 2 kali setengah dikali berapa ini? 2Y aksen min 1. Berarti Y aksen sama dengan 2 kali setengah 1. Berarti jadi 2Y aksen min 1. Min 1-nya pindah kanan, kiri. Y aksennya pindah sini. Kita tulis 2Y aksen min Y aksen. Berarti 1 sama dengan Y aksen. Oh, berarti M-nya sama dengan 1. Betul ya? Karena yang namanya Y aksen itu M. Oh, M-1. Kalau M-1, maka kita bisa tulis Y min 1 sama dengan M X min X1. Y min 1, Y1-nya setengah, M-nya adalah 1, X1-nya adalah 0. Berarti Kipin bisa tulis Y min setengah sama dengan X, berarti Y sama dengan X ditambah setengah. Selesai. Kalau ini Kipin selesaikan, angkanya cantik. Kalau tadi, wih, angkanya gila, mah. Ya, Kipin coba lanjutkan sedikit lagi aja nomor 5 ya, supaya kena semuanya. Di sini materinya mengenai parameter 5A. Ya, 5A di sini ada tulis ya. Di sini ada tulis XT. XT sama dengan T kuadrat ditambah T. YT sama dengan 2T ditambah 1. Ditanya, dia bilang adalah B kuadrat Y dx kuadrat. Nah, Kipin sudah pernah naikkan live mengenai parameter. Anda bisa tengok ya, saking gini latihan PAS ya. Kipin coba mengulang sedikit ya, tapi tidak secara terperinci. Anda perhatikan di sini kita bisa tulis XT, berarti di sini Kipin tulis dx dt ya, sama dengan ini. Kalau di diferensial berarti 2T ditambah 1. Paham ya? Lanjut. Kalau ini Y aksen berarti dy dt, berarti Kipin tulis dy dt 2T tambah 1 di diferensial berarti jadi 2. Habis itu Kipin bisa tulis dy dx sama dengan formulanya Kipin dy dt dikali dt. Kalau di buku paket tulisannya dy dt dibagi dx dt. Betul, tidak salah. Karena Kipin sesuaikan mengenai formula daripada aljabar supaya dt-nya hilang. Seolah-olah dy dx. Bahasanya seperti itu. Berarti Kipin tulis di sini dy dt-nya berapa? Oh ya, dy dt-nya ini 2. Lah, dt dx-nya mana? dx dt-nya tahu. Berarti dt dx dibalik. Berarti Kipin tulis 2t ditambah 1. Selesai. Susah enggak? Enggak susah. Ya, enggak susah begini ya. Berarti Kipin tulis lagi konsep bermainnya seperti itu. Lanjut, ini kok kayaknya ada yang something ya. Sebentar Kipin coba cek. T kuadrat T. Ini kok ada yang salah. 2T plus 1. dy dt ini dy dt. Sebentar. Oh, Kipin salah nulis, makanya ini kok begini. Sebentar, ini adalah T kuadrat min T, T kuadrat min T, maaf ya, T kuadrat min T ya. Soalnya Kipin lihat di sini konsepnya berarti dy dt-nya adalah 2T min 1. Tahu ya? 2T min 1. Berarti dy dt-nya adalah 2T min 1, gak ada masalah. 2T min 1. dx dt-nya 2T plus 1. Selesai. Nah,
Sekarang bukan ini yang ditanya. Yang ditanya adalah D kuadrat Y dx kuadrat. Ini formulanya apa? D per dt buka kurung dy dx dibagi dx dt. X dt. Nah, gimana cara nurunkan ini? Nah, ini Kipin Pucala kasih teorema nih. Kipin tulis D per dt yang namanya dy dx itu ini 2t min 1 per 2t plus 1 stay di per dx dt nya Kipin tulis 2t plus 1. Artinya ini apa? Artinya diturunkan terhadap t. D per dt diferensial terhadap dt. Berarti Kipin tulis di sini bahasanya boleh langsung boleh karena ini pembagian berarti ini Kipin bisa tulis adalah U aksen kali V min V aksen kali U per V kuadrat. Ini sebenarnya di otak. Ini sebenarnya di nalar. Kalau Kipin tulis di sini nanti sawangannya aneh gitu ya. Jadi ini Kipin tulis gini supaya nalar. Oh, ini namanya U aksen kali V min V aksen kali U. Ini namanya U, ini namanya V. U per V. U aksen berarti 2 dikali V. V-nya adalah berapa? 2T ditambah 1 min V aksen yang namanya V ini. 2T plus 1 di diferensial adalah 2 dikali U. U-nya yang di atas adalah 2T min 1 per V kuadrat 2T. 2T plus 1 kuadrat dibagi dx ini. Katanya tadi dx dt-nya adalah 2T plus 1. Nah, terus cara nulis ya Kipin tulis ya. Ini dikalikan berarti 4T ditambah 2. Ini dikalikan berarti min 4T. Ini dikalikan berarti plus 2 dibagi per. Berarti Kipin tulis 2T plus 1 tutup huruf. Pangkat 2 pangkat 1 jadi pangkat 3. Betul ya? Berarti Kipin sederhanakan menjadi 4T min 4T hilang. 2 tambah 2 berarti 4 di per 2T ditambah 1 pangkat 3. Gampang ya? Yang namanya D kuadrat Y dx kuadrat. Susah enggak menurut Anda? Oh, tidak susah Kipin, gampang ya. Nah, sekarang Kipin kasih yang bagaimana kalau yang trigonometri parameter ya. Sebentar lagi mungkin rungkat soalnya Kipin ngecekin sesuai dengan durasi 1 jam 15 menit ya. Oke. Lanjut Kipin tulis 5B. 5B sama ya diferensial parameter di sini. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk tes-tes. Ada X sama dengan cos kuadrat T. Oke. Terus di sini ada Y sama dengan 1 min sin T. Ditanya D kuadrat Y dx kuadrat. Nah, Anda mau nyoba silakan ya. Oh, aku bikin di sini. Ini dx dt kalau didiferensialkan pangkatnya turun, betul ya? Pangkatnya turun berkurang 1 cos T didiferensial jadi min sin. Nah, ini harus paham. Kalau Anda tak paham ini rugi. Terus Kipin cara pengertiannya gini. Ini tak sederhanakan. 2 kosin, 2 sin cos itu bisa disederhanakan jadi min sin 2x. Betul ya? 2 kosin itu jadi sin 2x, sin 2t. Ada min. Oke ya? Yang berikutnya di sini Kipin tulis dy dt. Berapa dy dt-nya adalah sin di diferensial cos, ada min ya tetap min cos t. Nah, kita bikin dy dx. Rumusnya adalah dy dt dikali dt dx. Betul ya? Berarti Kipin tulis dy dt-nya mana? Ini min cos t. Udah. Nah, terus dx dt-nya mana? dt dx dx dt-nya. Kalau dt dx berarti dibalik, berarti jadi min sin 2t. Oh, keren kan? Nah, terus Anda lihat. Ini jangan dipukul mati-mati Anda tulis dy dx. Berarti jawabannya adalah cos t per sin 2t. Nah, bisa sederhanakan dulu supaya Anda tidak sulit nanti pada waktu diferensial. Kipin tahu dari mana aku itu bisa disederhanakan tonton? Ya, ilmu trigonometri Anda harus lihai.
Nah, Kipin tulis ini bisa disederhanakan menjadi gini. Cos T sin 2TO ternyata tak buka lagi aja. Jadi 2 sin T cos T. Loh, ini tak sederhana. Cret, berarti jadi setengah sin T, berarti jadi kosekan. Selesai. Berarti kalau setelah itu, berarti kalau minta D kuadrat Y dx kuadrat, itu Kipin bisa tulis D per dt, buka kurung dy dx, tutup kurung per dx dt. Nah, ini formulanya. Berarti Kipin bisa tulis lagi sama dengan D per dt, ya. dy dx-nya adalah setengah kosek, ya, kosek T per dx dt. dx dt ini itu tadi ketemunya min sin 2t. Min sin 2t. Nah, diferensial daripada kosek itu apa? Berarti Kipin tulis D kuadrat Y dx kuadrat, ya. Diferensial daripada ini berapa? Kosek. Kosek itu kalau tidak salah formulanya min kosek T, ya, kosek T kotangan T. Betul ya? Per sin 2. Di sini ada min, minnya dicoret. Selesai. Terus Kipin disederhanakan enggak? Waduh, kalau mau disederhanakan bisa nggak dicoret ya? Kita coba ya, kita coba. Setengahnya tetap Kipin tulis sini. Betul ya? Kosek itu katanya sepersin, betul? Ya, sepersin. Kotangan itu katanya cos T per sin T, betul ya? Oke, itu sederhanakan aja. Terus Kipin tulis ini per sin 2T ini pada 2 sin T cos T. Loh, ternyata yang bisa dicoret cuma yang atas ini. Betul ya? Oh, berarti ini sepersin. Oh my god. Setengah 2 berarti seperempat. Sepersin kuadrat. Sepersin. Berarti sepersin pangkat 3. Berarti sepersin pangkat 3 berarti kosek pangkat 3. Betul? Betul ya? Kosek pangkat 3T. Jadi sepersin kuadrat. Betul ya? Sepersin kuadrat dibagi sin. Sepersin pangkat 3. Sepersin pangkat 3 berarti kosek pangkat 3T. Ya, ini kalau dia bilang parameter. Oke. Kayaknya cukup ya nomor 5. Coba Kipin kasih satu lagi mengenai diferensial. Agak ribet nomor 7 ya. Kipin stop. Soalnya durasinya Kipin nggak lanjut nomor 6. Nomor 6 itu hampir sama tadi mewakili implisit ya. Kipin lanjut langsung nomor 7 ya. Nomor 7 Kipin kasih 1-2 nomor aja cukup. 7A Kipin kasih di sini ada keren. Kipin bilang keren di sini. Ada A di sini tulis fx sama dengan arkes sin x. Nah, dia tulis arkes sin buka kurung sin theta, ini f theta. Kipin nggak suka pakai kata theta ya. Theta nanti kelewat, nanti kita pikir mau kita ganti x saja ya, cuma simbolik aja. Nah, Anda mengerjakan ini gimana? Susah loh ya. Kipin kasih teoremanya begini. Kipin kasih teorema. Kalau aku punya y sama dengan arkes sin x, itu kalau di diferensial itu rumusnya adalah 1 per akar 1 min x kuadrat. Formula. Ilmu ini berkembang menjadi y sama dengan arkes sin u. Ya, u ini apa ya? Enggak tahu. Yang di dalam mesin. Ini ilmu ini berkembang berarti menjadi nanti y aksen sama dengan u aksen per akar 1 min u. Kalau Anda tahu teorema ini asal mula, Anda coba dipetik. Ada namanya diferensial, judulnya lupa ya, itu mungkin ini di diferensial di trigonometri. Anda coba lihat di situ. Kalau mau belajar jangan belajar seri 5, seri 6. Dengan urut seri 1, 2, 3, 4 ya, itu ada kunci-kuncinya. Ya, nah Kipin tulis di sini fx berarti f aksen x sama dengan ini lo tanggap u. Anda kalau saya bingung ini lo tanggap u. Ya, ini tanggap u. Ya. Nah, kalau ini tanggap u berarti Kipin tulis di sini. Arkes sin u rumusnya u aksen per
akar 1 min U kuadrat ini dikuadratkan berarti jadi sin X. Nah, kalau Kipin ngejakan begini dulu supaya kamu nalanya ngerti. Aku nggak langsung nulis sekian gitu. Itu anggap tak tulis berarti jadi sin X. Nah, kalau Kipin ngejakan begini dulu supaya kamu nalanya ngerti. Aku nggak langsung nulis sekian gitu. Itu anggap tak tulis sin X-nya dulu ya. Nah, yang U aksennya mana? Nah, ini kita bikin. Yang namanya U ini kan artinya sin X, U-nya adalah sin X pangkat setengah. Artinya apa? Pangkatnya turun, sin X-nya tetap pangkat dikurangi 1 min setengah dalam kurung sin jadi cos X. Ya, jadi ini kalau disederhanakan berarti menjadi 1/2-nya turun ke bawah 2, sin pangkat min setengah itu artinya akar sin X, betul? Yang ini tetap cos X tak taruh atas, yang di bawah di sini ada akar 1 min sin X. Setuju ya? 1 min di sini. Terus artinya Kipin tulis F aksen X-nya adalah cos X per 2 akar ini kali akar ini. Jadi Kipin bisa tulis sin X dikurangi sin kuadrat X. Selesai. Susah nggak? Nggak susah ya, pengertiannya seperti ini. Ini logiknya seperti ini. Kipin kasih lagi yang B. Habis itu rungkat ya. Kipin kasih lagi yang B, satu lagi rungkat supaya mohon maaf ya kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu ya. Kalau ada pertanyaan Anda bisa nanti di DM ada salah satu videonya Kipin yang nggak ngerti nanti Kipin pasti akan naikkan gila, pasti akan naikkan gila. Yang B1 sama Kipin kasih di sini ada Y sama dengan arkes tangan ya. Di sini ada tulis cos theta. Waduh, ya wis, ikuti dia aja. Dia bilang pakai cos theta, kita ikuti cos theta. Kipin kasih basicnya. Yang namanya Y, kalau aku punya arkes tangan X, ya, arkes tangan X. Kalau di diferensial, ya, itu adalah rumusnya adalah 1/x kuadrat plus 1. Selesai, ya. X kuadrat plus 1 atau Anda tulis 1 plus X kuadrat ya, supaya seirama 1 min X kuadrat 1 plus X kuadrat, cuma dadakan. Nah, tapi kalau ilmu ini berkembang menjadi Y sama dengan arkes tangan U, berarti nanti Y aksennya di sini Kipin bisa tulis adalah U aksen per 1 plus U kuadrat. Selesai. Susah enggak? Enggak susah. Nah, kalau Anda punya nalar, ini Anda dengarkan di Kipin. Kipin lupa seri berapa, Anda dengarkan aja. Terus Kipin tulis di sini, Y sama dengan di sini ada tulis arkes tangan ini dianggap U, berarti Kipin pakai ini. Kipin tulis saja U aksen per 1 plus U kuadrat ini di kuadrat, berarti cos kuadrat theta sama dengan U aksennya berapa? Cos theta kalau diturunkan adalah min sin theta per 1 plus cos kuadrat theta. Sulit tah? Bahasanya seperti ini. Kipin katakanlah tidak sulit. Logik Anda harus mengerti ya. Kipin ngomong ini tidak sulit logik ya. Kipin kasih lompat yang bagian D ya. Yang C sama, itu sama-sama sin. Lengkap ya supaya kita belajarnya lengkap. Ada kok, ada sin, ada tangan. Sekarang ada cos ya. D Kipin kasih yang B ya. Jadi supaya bisa jadi record untuk nanti di tahun yang akan datang mereka mau belajar khusus enak gini ya. Di sini ada tulis GX sama dengan cos pangkat min 1 3 min 2x. Cos pangkat min 1 kalau Kipin curiga peletaan formula ini soal ini kan berlanjut. Berarti yang dimaksud gurunya ini cos pangkat min 1 itu bukan artinya 1 per cos.
Bukan artinya 1/cos ini berarti jadi second, bukan. Ini kayaknya dia maksudnya supaya Anda ngerti. Pangkat min 1 itu namanya namanya anti-cos, berarti artinya arkes. Artinya ini kalau dibaca inverse cos, ini inverse cos itu namanya arkes cos. Ya. Jadi Kipin anggap soal ini sama dengan ini. Bahasanya seperti itu. Karena peletakannya dia formulanya di sini. Jadi dianggap mungkin yang bikin soalnya ini playernya yang dimaksud seperti ini. Kipin anggap seperti ini. Oke, lanjut. Kalau ini cuma ngomong 1/cos, gampang tol, gitu ya. Kipin tulis. Bahasanya gimana? Kipin kasih kalau Y sama dengan arkes cos X. Formulanya itu adalah Y aksen adalah min 1 per akar 1 min X kuadrat. Irama loh. 1 plus X kuadrat, 1 min X kuadrat, akar 1 min X kuadrat min 1. Itu pasti selalu seirama. Supaya nalar kamu masuk. Ini ilmu ini berkembang menjadi kalau di sini arkes cos U berarti Y aksennya adalah Kipin tulis karena ini ada U pasti ada faktor U aksen per akar 1 min U kuadrat. Setuju? Kalau aku punya ini berarti G aksen X-nya adalah per min. Kipin nggak pernah nulis ini dulu. Kipin selalu nulis akar 1 min U kuadrat. Ini dianggap U, berarti Kipin tulis 3 min 2X tutup kurung kuadrat dikali U aksen turunannya ini adalah min 2. Berarti nanti G aksen X-nya adalah min 2 min berarti jadi 2 per akar. Ini biarkan aja dalam bentuk seperti ini, sudah cantik maksudnya. Paham ya? Jadi E ini Kipin anggap selesai. Jadi tidak terlalu ribet. Satu lagi Kipin kasih yang tipe agak rumit ya di sini, tapi panjang. Jujur ini panjang pol ya. Kira-kira perlu dikerjakan nggak ya panjang pol? Kalau Kipin bilang panjang pol, Anda bisa nanti kerjakan sendiri. Kipin kasih yang 7E. Di sini ada soal dia bilang arkes tangan. Di sini ada XY, di sini 1 plus X kuadrat Y. Ditanya Y aksennya berapa? Ya. Oh, ini luar biasa, sangat luar biasa. Loh, Kipin kok bisa dapat soal gini? Aku nggak tahu, aku dapat dari salah satu sekolah swasta. Loh, ini ono arkes tangan XY, ini implisit. Wih, ono arkes, nanti panjang, ini panjang pokoknya. Ya, oke, sementara sampai di sini. Dan terima kasih yang sudah hadir, yang mau belajar. Terima kasih, Kipin tidak bisa bergerak kalau tanpa dukungan dari kalian, dari support kalian. Ya cukup ya, karena Kipin sementara lagi ada meeting ya. Jadi mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah, tadi ada yang kata yang salah. Kipin tidak bisa bacakan satu persatu, Anda bisa DM Kipin ya. Tujuan daripada live ini cukup satu, yaitu supaya bisa terciptanya record biar adik-adik kelas di tahun-tahun depan juga bisa belajar. Pas di tahun ini juga ada yang mau materi diferensial juga bisa belajar. Semoga bermanfaat record ini. Kipin akan berusaha membagikan yang kemarin live mengenai PAS integral. Kipin usahakan malam ini selesai semua sampai 10 seri ya. Kipin kirim supaya besok ini bisa Kipin kirim dulu. Dan record yang sebelumnya mengenai persamaan kuadrat Kipin pending. Yang penting untuk ulangan-ulangan ini supaya kalian juga bisa belajar dengan acuan ini. Oke, thank you. Yang sudah ada Kipin nggak bisa baca satu persatu, yang sudah membagi, yang sudah memberkati. Terima kasih, biar kalian yang diberkati kembali oleh yang di atas. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.